Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuria dengan NPM 1921020237. Saya dari kelas HTN kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, kita membahas tentang kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Yang pertama ada prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan ataupun tumpuan hukum Islam tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu diantaranya yang pertama nih, ada meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya nih, orang-orang yang sedang berpergian, sakit, dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Yang kedua, ada orang-orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan posisi duduk. Yang selanjutnya ada sedikit penyebaban prinsip ini mensyariatkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi syariat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya nih, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atau pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembahnya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah surat ke-101. Selanjutnya kita membahas tahapan dalam penetapan hukum, yang dimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur bukan sekaligus. Sebab itu mengingatkan potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, bermualah ayat lain diturunkannya. Jadi berangsur-angsur. Selanjutnya memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok. Yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, ada hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat tersendiri. Selanjutnya, mewujudkan keadilan manusia menurut pandangan Islam adalah nama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa adanya melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan orang tersebut, tua maupun muda, melainkan keoptimalan dan kemaksimalan apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. Selanjutnya ada kaidah dalam hukum Islam. Ada etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuyuti dalam kitab Al-Asyabah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, menyeluruh, atau general law yang meliputi semua bagian. Selanjutnya ada macam-macam kaidah hukum Islam nih. Yang pertama ada kaidah asyiyah, yang dimana segala sesuatunya perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun juga kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Terus ada kemudaratan atau harus dihilangkan. Terus ada yang sudah diyakini tidak dapat dihapus dengan keraguan-raguan. Ada lagi kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Selanjutnya ada kaidah kehairul asiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam Islam. Karena peran fuqaha sepakat akan kehujanan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah gahauru asiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab As-Sibah wal An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti. Selanjutnya ayat tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syahiti mengatakan bahwa doktrin
maqasid asy-syariah adalah kelanjutan yang berkembang dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam, maqasid syariah. Yang pertama ada memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, pemeliharaan kehormatan, pemeliharaan harta dan kekayaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.